kita juga akan berbincang dengan Roni Setiawan selaku Ketua IPSI Kabupaten Sumedang, yang tentunya kita akan berbicara terkait dengan persiapan IPSI Kabupaten Sumedang jelang Porprov. Assalamualaikum, selamat siang Roni Setiawan. Waalaikumsalam Kang Gumelar. Baik, Kang, terima kasih telah berkenan bergabung bersama kami di program acara Sampurasun. Langsung saja, bagaimana evaluasi hasil babak kualifikasi dan fokus utama pemusatan latihan saat ini, Kang? Ya, sebagai Ketua IPSI Kabupaten Sumedang, saya melihat hasil babak kualifikasi sebagai bahan evaluasi yang sangat penting. Tentu saja kami tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi mengevaluasi secara menyeluruh kemampuan fisik, teknik, taktik, mental, serta kesiapan masing-masing atlet. Saat ini kami fokus adalah bagaimana atlet bisa mencapai performa terbaik pada saat Porprov nanti, karena itu pemusatan latihan kami arahkan lebih spesifik kepada peningkatan fisik, teknik, dan strategi pertandingan, simulasi pertandingan, dan penguatan mental. Tentu saja serta recovery dan pencegahan cedera. Target kami jelas, atlet harus datang ke Porprov dalam kondisi siap bertanding dan siap memberikan prestasi terbaik untuk Kabupaten Sumedang. Baik, Kang, kalau kita berbicara tentang pencak silat, pasti banyak sekali beberapa paguron ya di seluruh Indonesia, mungkin di Sumedang sendiri. Bagaimana strategi menyatukan atlet dari berbagai paguron ini menjadi satu tim yang solid nih, Kang? Karena kan mungkin tiap paguron memiliki ciri khasnya sendiri. Bagaimana tuh, Kang? Betul sekali, Kang Gumelar. Ini merupakan salah satu sebetulnya kekuatan sekaligus tantangan bagi kami. Sumedang memiliki banyak paguron dengan karakter dan metode latihan yang berbeda. Sebagai Ketua IPSI, saya selalu menekankan bahwa ketika masih berada di paguron, kita adalah keluarga masing-masing. Tapi ketika sudah masuk tim Porprov, Kabupaten Sumedang, kita semua adalah satu tim. Kami membangun komunikasi antara pengurus, pelatih, atlet, dan paguron. Kami tanamkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bahwa kita perjuangkan bahwa lagi nama paguron masing-masing tetapi sama Kabupaten Sumedang. Prinsip kami sederhana, berbeda paguron, satu tujuan, berbeda latar belakang, serta perjuangan, dan ketika masuk gelanggang kita semua berjuang untuk Kabupaten Sumedang. Baik, meskipun berbeda paguron, namun tentunya misinya tetap untuk bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia, mungkin khususnya Sumedang, begitu, Kang? Betul, Kang. Baik, kalau misalkan kita berbicara tentang target medali emas, sebenarnya berapa target medali emas yang dicanangkan dan kelas apa saja, Kang, yang menjadi andalan saat ini? Kalau kita berbicara tentang target, tentu kami harus optimis ya. IPSI Kabupaten Sumedang tidak hanya datang ke Porprov hanya untuk berpartisipasi, tetapi kami ingin memberikan kontribusi medali maksimal bagi Kabupaten Sumedang. Target medali sudah kami susun berdasarkan hasil babak kualifikasi, evaluasi performa atlet, dan potensi kelas, serta perkembangan atlet selama pemusatan latihan. Kami memiliki beberapa kelas yang menjadi prioritas dan kami harapkan mampu menyumbangkan medali emas. Nanti ada 2 kelas yang kita utamakan, berharap bisa meraih medali emas tersebut. Tetapi saya selalu berpesan kepada atlet, jangan hanya memikirkan medali. Fokus pertama adalah menjalankan proses latihan dengan disiplin, menjaga kondisi, mengikuti arahan pelatih, dan tampil maksimal ketika bertanding. Kalau prosesnya benar, insya Allah prestasi dan medali akan mengikuti. Gitu, Kang. Baik, kalau prosesnya benar, maka medali atau mungkin prestasi dapat juga mengikuti. Ada suatu pepatah bilang kalau misalkan usaha tidak akan mengkhianati hasil, betul ya, Kang ya? Betul, Kang. Baik, Kang, kalau misalkan kita berbicara tentang dukungan fasilitas sendiri, bagaimana dukungan fasilitas yang ada, lalu juga peralatan, atau mungkin pemenuhan nutrisi para atlet dan juga para pelatih, Kang? Untuk mencapai prestasi maksimal, Kang, atlet tidak cukup hanya dengan latihan keras. Harus ada sistem pendukung yang baik. Kami terus berupaya memastikan kebutuhan latihan, peralatan pertandingan, fasilitas fisik, recovery kesehatan, dan nutrisi atlet dapat terpenuhi. Saya ingin menyampaikan bahwa perhatian terhadap atlet harus dilakukan sejak masa persiapan, bukan hanya ketika pertandingan sudah dekat. Nutrisi, recovery, dan kesehatan merupakan bagian penting dari program pembinaan. Tentunya kami sangat mengharapkan dukungan KONI
Kabupaten Sumedang dan pemerintahan Kabupaten Sumedang agar kebutuhan atlet dan pelatih dapat dipenuhi secara maksimal. Karena prestasi atlet adalah hasil kerja bersama, bukan hasil kerja satu orang atau satu organisasi saja. Meskipun dalam kondisi ekonomi sekarang yang sedikit sulit, tentu saja dukungan pemerintah yang paling utama kita juga sangat harapkan. Terima kasih gitu. Baik, Kang, ini masih terkait dengan fasilitas latihan lalu juga untuk melatih para atlet sendiri. Apakah ada pemusatan latihan atau mungkin program khusus yang dilakukan untuk mempersiapkan atlet untuk menghadapi Porprov ini? Tentu saja sebetulnya waktu kami sebelum BK Porprov, kita menyeleksi atlet itu secara aturan lama dan sekarang ada aturan baru. Tentu saja kemarin juga dari Jawa Barat sudah melakukan sosialisasi kaitan aturan baru. Mudah-mudahan meskipun dulu atlet kami yang diseleksi secara aturan lama dan di BK Porprov sebetulnya kurang maksimal hasil atlet yang kita berikan, tapi saya berharap dengan latihan yang sekarang kita bisa tampil maksimal sesuai dengan aturan baru sekarang ini. Baik, Kang, kalau misalkan kita berbicara tentang dukungan sendiri, bentuk sinergi nyata dari KONI dan juga Pemkab Sumedang untuk menyukseskan kontingen ini bagaimana, Kang? Seberapa besar bentuk sinerginya? Ya, menurut saya Kang Gumlar bahwa olahraga prestasi adalah tanggung jawab bersama. Bukan saja saya sebagai Ketua Umum IPSI Kabupaten Sumedang, tentu saja tanggung jawab Kabupaten Sumedang dan KONI itu sendiri. IPSI mempunyai tanggung jawab membina atlet dan menyiapkan tim. Pelatih bertanggung jawab terhadap program latihan, atlet bertanggung jawab untuk berjuang memberikan prestasi. Tetapi untuk mencapai prestasi maksimal, dukungan KONI dan pemerintahan Sumedang juga sangat penting, terutama dalam pemusatan latihan, fasilitas peralatan, nutrisi, kesehatan, recovery, serta kebutuhan atlet dan pelatih. Kami sangat menghargai dukungan yang sudah diberikan, dan tentunya kami berharap sinergi ini terus diperkuat sampai pelaksanaan Porprov nanti. Karena yang kami perjuangkan bukan kepentingan IPSI semata, ketika atlet masuk gelanggang dan memakai nama Kabupaten Sumedang, yang mereka bawa adalah nama daerah dan kebanggaan seluruh masyarakat Sumedang, dan tentu saja lebih besarnya semangat dari pencak silat itu sendiri. Baik, Kang, kita mundur sedikit ke persiapan atlet sendiri, Kang. Kalau boleh tahu, seperti apa pola latihan yang diberikan kepada para atlet menjelang Porprov ini, Kang? Apakah intensitas latihan yang sudah mulai ditingkatkan, atau mungkin ada program khusus yang dilakukan? Dari kita itu dari 6 bulan ke belakang sudah mempunyai program tersendiri, Kang. Jadi atlet-atlet selain dibina sama Pak Guron itu sendiri, kita juga memiliki beberapa program karena kita di tahap ini udah memasuki tahap ketiga dari persiapan menjelang Porprov nanti. Dan untuk nanti di akhir mungkin ada fase recovery dan lain sebagainya, yang tentu saja harus role-nya harus maksimal. Apa yang mereka dapatkan tentu saja bahkan berakhir nanti di hasil pertandingan nanti. Baik, Kang. Kalau misalnya kita bisa memproyeksikan masa depan, apakah tim sendiri ini sudah memiliki gambaran atau strategi khusus untuk menghadapi calon-calon lawan? Ya, tentu saja kita sudah antisipasi dan nanti kita akan juga melakukan tryout sebagai bahan evaluasi di beberapa pertandingan nanti. Tentu saja banyak atlet dari kabupaten lain, atlet Porprovnya nanti ikut tryout juga. Mudah-mudahan itu sebagai bahan evaluasi bagaimana memperbaiki kekurangan yang ada di atlet kita, dan mudah-mudahan nanti maksimal pas Porprov nanti, begitu kan. Kang, ada kategori khusus nggak sih yang dijagokan dari Akang sendiri atau mungkin dari IPSI Kabupaten Sumedang sendiri untuk bisa katakanlah diunggulkan dibandingkan dengan kota dan juga kabupaten lain untuk bisa memenangkan hadiah terbaik tentunya? Saya ada, kalau dari kelas kita ada kelas B ya, nanti ada atlet yang bernama Ripki, atau juga nanti di kelas E ada atlet yang bernama satu lagi siapa ya, saya juga lupa ya. Nanti ada dua kelas itu yang saya prediksi karena atlet itu salah satu atlet yang direkrut sama Jawa Barat juga.
sebagai bahan untuk pertandingan nanti di tim nasional nanti. Baik, tentunya menyiapkan beberapa hal tentunya untuk para atlet. Kang, ini terkait dengan mental sendiri untuk para atletnya. Bagaimana cara Akang sendiri untuk bisa membentuk mental para atlet untuk bisa menjadikan mental juara, Kang? Karena memang sepertinya untuk saya pribadi yang mungkin awam, sepertinya untuk melakukan pertarungan atau mungkin hal-hal lain untuk bisa menjuarai dari Porprov ini sendiri, sepertinya cukup berat untuk secara mental. Bagaimana cara melatih mental juara tersebut, Kang? Ya, tentu saja kita harus selalu dekat dengan atlet. Kita juga berbicara dari hati ke hati, dan tentu saja kita sebagai tim IPSI mempunyai beberapa orang yang istilahnya bisa membuat atau membakar semangat atlet itu sendiri. Jangan sampai nanti di kemudian hari atau nanti pas saat pertandingan Porprov malahan drop. Karena tentu saja pertandingan silat itu bukan hanya teknik dan fisik, tentu saja nanti mental juga dipertaruhkan, begitu kan? Oke, mental dan juga fisik ini tentunya dipertaruhkan untuk bisa memberikan yang terbaik. Kang, ada nggak sih tantangan terbesar untuk bisa menghadapi Porprov tahun ini dibandingkan Porprov tahun lalu? Tentu saja kalau Porprov tahun sebelumnya, bukan tahun lalu, ya mungkin tahun sebelumnya di kepengurusan yang lama, kita sudah mendapatkan beberapa target medali di antaranya perunggu. Tapi saya berharap untuk Porprov sekarang ini yang diketahui bahwa saya sebagai ketua umumnya bisa tampil lebih maksimal, ya mungkin kita berharap bisa apa yang kontingen kita laksanakan bisa mencapai bersih medali emas, begitu kan. Baik, sapu bersih medali emas menjadi harapan, Kang. Tentunya boleh memberikan rasa optimisme atau mungkin harapan kembali kepada para atlet dan juga masyarakat yang tentunya berharap bahwa Kabupaten Sumedang ini bisa memberikan yang terbaik. Silakan, Kang. Ya, sebagai Ketua IPSI Kabupaten Sumedang, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sumedang bahwa kami bersama para atlet, pelatih, sedang bekerja keras mempersiapkan diri menghadapi Porprov. Kami mungkin datang dengan latar belakang paguron yang berbeda, tetapi kami memiliki satu tujuan, yaitu mengharumkan nama Kabupaten. Dukungan dan kepercayaan dari seluruh masyarakat Sumedang, insya Allah kami akan berjuang semaksimal mungkin, menjaga kekompakan, menjaga nama baik Sumedang, menjaga nama baik pencaksilat Kabupaten Sumedang, dan memberikan prestasi terbaik pada Porprov Jawa Barat 2026. Sumedang bersatu, pencaksilat berprestasi. Sumedang bersatu, pencaksilat berprestasi. Kang, sedikit sebelum kita akhiri obrolan kita, bagaimana kaderisasi yang dilakukan di Kabupaten Sumedang terkait dengan atlet-atlet baru? Apakah anak-anak muda ini sudah mulai tertarik atau bagaimana, Kang, tren sekarang? Satu kebanggaan sebagai saya insan pencaksilat, Bapak Presiden sebagai dulu sebelum Ketua Umum baru yang sekarang ya, PP IPSI Kabupaten Nasional, Bapak Presiden kita Pak Prabowo dulu kan Ketua Umum pencaksilat. Otomatis prioritas pencaksilat menjadi salah satu cabur unggulan nanti, dan mudah-mudahan berharap nanti Olimpiade juga ada pencaksilatnya, dan saya sebagai di garda terbawah atau misalnya dari paguron, saya berharap bahwa atlet-atlet kita yang bina sekarang ya tentu saja sekarang sangat meriah lah, banyak sekali pertandingan, banyak sekali event yang tentu saja menjadi semangat bagi para atlet-atlet muda dan atlet-atlet baru yang masuk di cabur pencaksilat, begitu kan? Baik, Kang, terima kasih telah bergabung sama kami. Roni Setiawan selaku Ketua IPSI Kabupaten Sumedang. Tentunya semoga sukses selalu. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam, rampeskan. Dan tentu itulah tadi dialog kita di Sampurasun. Kita ketemu lagi Sampurasun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.